warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha, perwakilan kelompok untuk tugas perpajakan, dan pada kali ini kelompok kami akan mengambil judul implementasi pajak penghasilan 21 atau PPh 21 dalam praktik perpajakan perusahaan di Indonesia. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, terdiri dari 11 orang. Jadi perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Berikut adalah karakteristik PPh 21 ya. PPh 21 termasuk dalam kategori pajak langsung, artinya beban pajak ini ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Menurut per 16/PJ 2016, PPh 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Berikut ini adalah tarif pemotongan PPh 21 ya. Terdapat dua jenis tarif PPh 21, yaitu tarif umum berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif. Tarif efektif ini dibagi menjadi tarif bulanan dan tarif harian yang disesuaikan dengan status dan jenis penghasilan wajib pajak. Seperti yang terlihat di slide, untuk tarif umum, berikut tabel 2.1 tarif umum PPh pasal 17 slide 1, yaitu ada lapisan penghasil kena pajak dan tarifnya. Jadi sampai dengan 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Dan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta kenakan tarif 19% dan seterusnya. Berikut tarif efektif. Tarif efektif bulanan diklasifikasi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A, untuk wajib pajak tidak kawin tanpa atau dengan satu tanggungan, serta kawin tanpa tanggungan. Dan untuk kategori B, mencakup tidak kawin dengan 2 atau 3 tanggungan dan kawin dengan 1 atau 2 tanggungan. Sedangkan kategori C, khusus untuk status kawin dengan 3 tanggungan. Berikut adalah tarif efektif harian. Tarif efektif harian digunakan untuk pegawai tidak tetap yang dibayar secara harian, mingguan, satuan, atau golongan. Jika tidak dibayar harian, maka penghasilan dihitung dari rata-rata per hari kerja. Tarif ini bertujuan menyesuaikan perhitungan pajak dengan karakteristik penghasilan tidak tetap. Contoh seperti yang terlihat di tabel 2.2 tarif efektif harian, yaitu penghasilan bruto harian sampai dengan 450.000, yaitu dikenakan 0% untuk tarifnya. Dan jika di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu dikenakan tarif 0,5%. Berikut adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak. Tujuan dari PTKP adalah untuk melindungi wajib pajak berpenghasilan rendah. Misalnya wajib pajak pribadi memiliki PTKP sebesar 54 juta per tahun, ditambah 4,5 juta untuk istri dan masing-masing 4,5 juta untuk anak, maksimal 3 anak. Tertera di tabel berikut ini ya teman-teman. Next. Berikut ini adalah contoh kasus yang dapat kita ambil dari PPh pasal 21 ini ya. Kita masuk ke contoh kasus Jimmy. Jimmy memiliki gaji 11 juta per bulan. Ia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Status K/2.
Beberapa iuran dan potongan berlaku seperti premi, JKK, iuran THT dari perusahaan, serta iuran pensiun dan premi kesehatan yang dibayar sendiri. Berikut ini adalah cara menjawab dari pertanyaan di atas. Yang ditanya itu adalah hitungan PPh 21 dengan rupa 17, PPh 21 tahunan, dan yang kedua dengan PPh 21 bulanan. Berikut ini adalah cara menjawabnya. Penghasilan bruto per bulan Jimmy adalah sekitar 11.092.400 setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran. Penghasilan neto bulanan adalah 10.287.400. Atau 123.448.800. Ya. Jawaban yang kedua, PTKP Jimmy adalah sebagai berikut. Dihitung PTKP 1 tahun K/2 yaitu wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, istri 4,5 juta, 2 anak sama dengan 9 juta. Total PTKP yaitu sama dengan 67,5 juta. 67,500.000. 67,5. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 55.948.800 rupiah. Ya, maka dari PKP tersebut kita hitung berdasarkan pasal 17 itu dengan 15% dikali 55.948.800 sama dengan 2.797.400 atau per tahun dibagi 12 bulan, yaitu sama dengan 233.120 per bulan. Berdasarkan terkategori B, K/2 Januari sampai dengan November, yaitu 2% dikali 11 juta sama dengan 220.000. Desember selisih sama dengan 377.400. Dari studi kasus ini dapat kita simpulkan bahwa pemahaman atas regulasi PPh 21 itu sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami tarif PTKP dan metode perhitungan perusahaan bisa melakukan pemotongan pajak secara akurat dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang implementasi PPh 21 perusahaan di Indonesia, pajakan perusahaan di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak karyawan dan peran perusahaan sebagai pemotong pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.